Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam koneksi antar materi bersama saya Atria Liustari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 17 Kota Padang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan Ibu Nisrina sebagai fasilitator dan Ibu Melda sebagai pengajar praktik. Kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pertama, dalam penerapan disiplin positif. Penerapan itu saya lakukan dengan memberikan penguatan positif dalam teori kontrol, memahami motivasi murid, memahami teori hukuman dan penghargaan, pembuatan keyakinan kelas, dan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Gosen, disiplin merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Dengan kontrol diri yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan tersebut, guru dapat mengubah kerangka acuan dalam memahami kebutuhan murid dan membuat murid menyadari disiplin positif berdasarkan motivasi dari dalam dirinya dan bukan karena adanya paksaan, ujian, atau hukuman. Dian Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menegakkan peraturan atau keyakinan kelas, tak jarang kita menerapkan penghargaan dan hukuman. Penghargaan dan hukuman merupakan cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk mempelajari. Hindari pemberian penghargaan yang berlebihan agar tidak meruntuhkan motivasi intrinsik murid. Melakukan pendekatan restitusi agar ketika murid melakukan kesalahan, guru berkolaborasi dengan murid mencari solusi berdasarkan inisiatif murid untuk menciptakan disiplin positif mereka sendiri. Keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan dan berjumlah tidak terlalu banyak. Semua warga kelas berkontribusi merancang keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat serta dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Kelima posisi tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk mewujudkan budaya positif, diperlukan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sedangkan validasi tindakan yang salah berpikir proaktif yang mengenali tujuan atau alasan dari suatu tindakan. Sedangkan menanyakan keyakinan yaitu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelasnya. Restitusi bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Keterkaitan materi antara modul 1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara,
Modul 2, nilai dan peran guru penggerak, serta Modul 3, visi guru penggerak adalah dengan mengimplementasikan budaya positif, maka guru telah melaksanakan tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada anak dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Budaya positif dapat terwujud jika guru telah memiliki nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Visi guru penggerak dapat diwujudkan dengan melaksanakan prakarsa perubahan yang diiringi budaya positif dari seluruh warga sekolah, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan visi murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Saya merasa yakin telah memahami konsep-konsep dalam modul budaya positif. Untuk mewujudkannya, diperlukan semangat yang tinggi dan kemauan untuk berubah, serta berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah bagaimana sebaiknya posisi kontrol yang harus saya jalankan sebagai seorang pendidik, yaitu pada posisi manajer. Kemudian menerapkan disiplin positif murid melalui teori segitiga restitusi yang membuat murid tidak merasa dihakimi namun memiliki inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Ketiga, memberikan penghargaan dapat berdampak buruk pada murid, seperti mematikan kreativitas, merusak hubungan, menurunkan kualitas, serta mengurangi ketepatan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah bahwa seorang pendidik, saya berada pada posisi control manager, yaitu menerapkan disiplin positif tanpa menghakimi, tanpa kata-kata kasar dan menghardik, mendorong murid untuk meyakini keyakinan yang telah dilanggar, serta berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Saya pernah menangani murid yang sering keluar masuk kelas dengan alasan ke toilet. Ternyata murid tersebut keluar kelas untuk jajan karena tidak sempat sarapan. Melalui pendekatan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, murid tersebut dapat mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Saya merasa termotivasi untuk terus mengimplementasikan disiplin positif di sekolah, dan saya senang bisa belajar mengenai teori kontrol dan segitiga restitusi. Karena dengan mempelajari ini, saya bisa memperbaiki kesalahan saya yang sering berada pada posisi kontrol penghukum. Menurut saya, hal-hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi intrinsik di dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif. Hal yang perlu diperbaiki adalah saya harus berada dalam posisi manajer, bukan lagi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah dalam rangka menerapkan disiplin positif murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya selalu berada dalam posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena saya pikir dengan menimbulkan efek jera dan takut, murid akan menegakkan disiplin. Untuk itu, saya merasa sangat bersalah karena telah menyakiti perasaan murid dan memberi kenangan buruk bagi mereka. Setelah mempelajari modul 1.4, saya menyadari kesalahan dan termotivasi untuk menerapkan posisi kontrol manajer. Saya akan menyelesaikan pelanggaran disiplin positif melalui segitiga restitusi. Saya juga akan mendorong murid untuk menimbulkan motivasi intrinsiknya tanpa mengiming-imingi dengan hadiah. Dengan penerapan ini, perasaan saya akan menjadi lebih tenang dan nyaman karena tidak menyakiti murid dengan bentakan atau hukuman. Sebelumnya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi.
namun hanya pada tahap menstabilkan identitas bahwa manusia pasti pernah berbuat salah. Namun selanjutnya, saya lebih sering langsung menanyakan apa alasannya berbuat kesalahan dan menanyakan apa konsekuensi dari pelanggaran tersebut serta meminta murid menjalankan konsekuensinya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal yang menurut saya penting adalah melakukan kolaborasi dengan orang tua. Hal ini bertujuan agar murid dapat menerapkan budaya-budaya positif yang tidak hanya di sekolah, namun juga di rumah dan di masyarakat. Selain itu, kolaborasi juga bertujuan agar orang tua dapat mendukung program-program sekolah serta ikut meneladankan nilai-nilai kebajikan dan tidak menyerahkannya pada guru di sekolah saja. Demikian koneksi antar materi modul 14. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Guru Penggerak.